Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nardia dari kelas PI5A UIN SMH Banten. Saya dari kelompok 8 yang akan membahas materi tentang pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Baiklah, saya di sini akan membahas mengenai 4 poin. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Yang kedua, jenis pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Dan yang ketiga, langkah-langkah memilih strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Dan yang keempat, macam-macam metode pembelajaran. Nah, yang pertama, strategi pembelajaran. Jadi, strategi itu bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru peserta didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Sedangkan pembelajaran sendiri dapat diartikan sebagai usaha agar dengan kemauannya sendiri seseorang dapat belajar dan menjadikannya sebagai salah satu kebutuhan hidup yang tak dapat ditinggalkan. Nah, dengan demikian, strategi pembelajaran itu merupakan rancangan tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk rancangan penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, jenis-jenis pembelajaran. Jadi, jenis pembelajaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembelajaran pakem, dan yang kedua, pembelajaran kuantum. Nah, pembelajaran pakem sendiri ialah pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi, aktif di sini itu diartikan peserta didik maupun guru berinteraksi untuk menunjang pembelajaran. Jadi, guru itu harus menciptakan suasana sehingga peserta didik itu aktif bertanya, memberikan tanggapan maupun mengemukakan ide atau gagasannya. Nah, kreatif di sini diartikan guru itu memberikan variasi dalam kegiatan belajar mengajar, itu dengan menggunakan model pembelajaran, strategi pembelajaran, maupun metode yang bervariasi. Dan menyenangkan di sini diartikan sebagai suasana belajar mengajar yang hidup. Jadi pembelajarannya itu tidak membosankan. Dan yang kedua yaitu pembelajaran kuantum atau disebut juga quantum learning. Jadi quantum learning itu merupakan suatu cara untuk membangkitkan dan menyadarkan bahwa setiap orang itu memiliki potensi belajar mereka sendiri. Nah, selanjutnya itu ada model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, strategi pembelajaran merupakan langkah-langkah nyata yang disiapkan dan dilakukan oleh seorang guru atau pendidik dalam mencapai suatu tujuan pendidikan yang utuh. Nah, strategi pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran langsung, yaitu pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran interaktif yang menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Dan yang keempat, strategi pembelajaran empirik yang berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. Dan yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Jadi tujuannya itu untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Yang selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Nah, adapun pendekatan pembelajaran yang digunakan itu ada 5. Yang pertama, pendekatan induktif. Yang kedua, pendekatan deduktif. Yang ketiga, pendekatan inquiry. Yang keempat, pendekatan lingkungan. Dan yang kelima itu pendekatan konsep. Selanjutnya, metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran itu cara yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu dapat dicapai dengan baik. Dan yang terakhir ini ada media pembelajaran. Jadi alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antar guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah memilih strategi, model, metode, dan media pembelajaran.
Terdapat 4 strategi dasar dalam belajar mengajar. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Dan yang terakhir, yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, dalam memilih suatu model pembelajaran, kita harus mempertimbangkan yang pertama ada materi pelajaran, yang kedua ada jam pelajaran, yang ketiga tingkat perkembangan kognitif siswa, yang keempat lingkungan belajar, dan yang terakhir fasilitas penunjang yang tersedia. Selanjutnya, langkah-langkah memilih metode pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih suatu metode pembelajaran. Yang pertama, ada karakter materi pembelajaran. Jadi setiap mata pelajaran itu memiliki karakteristik tersendiri sehingga perlu disampaikan kepada siswa dengan menggunakan metode tertentu. Yang kedua, ketersediaan sarana belajar. Nah, alat, sarana, dan media yang tersedia di sekolah itu sangat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Yang ketiga, ada kemampuan dasar siswa. Yang keempat, alokasi waktu pembelajaran. Jadi, waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum itu perlu dipertimbangkan oleh guru. Nah, jika waktu tersedia terbatas, maka guru akan memilih metode sederhana seperti metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Yang selanjutnya, langkah-langkah memilih media pembelajaran. Nah, cara memilih media pembelajarannya itu yaitu yang pertama, ada karakteristik setiap media. Yang kedua, hendaknya memilih media yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, hendaknya memilih media yang sesuai dengan metode yang kita gunakan. Yang keempat, hendaknya memilih media yang sesuai dengan materi yang sesuai dengan yang akan diberikan kepada siswa, materi yang akan diajarkan. Dan yang kelima, hendaknya memilih media yang sesuai dengan keadaan siswa, jumlah siswa, usia maupun tingkat pendidikannya. Yang keenam, hendaknya memilih media yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat media dipergunakan. Dan yang terakhir, janganlah memilih media dengan alasan bahan tersebut satu-satunya yang kita miliki. Nah, yang terakhir ada macam-macam metode pembelajaran. Jadi yang pertama ada metode ceramah. Jadi metode ceramah itu suatu metode pengajaran yang disampaikan dengan bahasa lisan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu informasi atau terhadap suatu masalah. Yang kedua ada metode diskusi. Jadi metode diskusi itu merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin menyangkut kepentingan bersama dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, ada metode tanya jawab. Jadi metode tanya jawab ini cara penyampaian suatu pelajaran melalui interaksi dua arah antara guru dengan si peserta didik. Nah, dalam metode tanya jawab itu guru dan siswa itu sama-sama aktif. Yang selanjutnya ada metode demonstrasi. Nah, salah satu metode untuk menunjukkan siswa untuk melihat apa yang dikerjakan. Jadi, demonstrasi ini adalah cara mengajar guru dengan menunjukkan atau memperlihatkan suatu proses atau menunjukkan cara kerja sesuatu sehingga siswa dapat melihat, mengamati, mendengar, dan merasakan proses yang ditunjukkan oleh guru. Yang selanjutnya itu metode perumpamaan. Nah, metode perumpamaan ini ialah metode pengajaran dengan mengumpamakan bahan yang diajarkan kepada sesuatu yang lebih menarik. Nah, metode ini sangat berfungsi bagi murid yang mempunyai daya khayal yang cukup bagus sehingga akan memudahkan memberikan pemahaman kepada peserta didik. Dan yang terakhir ada metode pengulangan. Jadi metode pengulangan ini ialah metode pengajaran dengan mengulang-ulang kajian seperlunya. Nah, dalam metode ini, pendidik itu harus pandai mengondisikan kelas karena metode pengulangan itu sangat rentan menyebabkan peserta didik itu bosan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.